Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min amalin wa qawlin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu dari siksa neraka dan segala amal yang mendekatkan ke neraka dari ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Kita lanjutkan, tausiah kali ini masih membahas tentang cabang iman ke-35, yaitu menjaga farji, menjaga zakar dari perbuatan zina. Yang akan mendapatkan siksa daripada perzinahan ini bukan saja pelakunya, termasuk orang yang menjadi penghubungnya antara hidung belang dan perempuan-perempuan panggilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan siksaan yang sangat dahsyat. Jangan disangka mempunyai keuntungan karena menjadi penghubung untuk melakukan perzinahan. Menyediakan tempatnya pun akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukumnya haram. Profesi dari hasil zina adalah haram. Juga orang yang tidak melakukan zina tapi menjadi maklar itu juga haram. Karena ada salah satu ungkapan ahli usul fikih, innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan juga hasil daripada sesuatu itu. Sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, siksa di dunia bagi pelaku zina diantaranya yaitu zinatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Melakukan zina satu kali bisa menghapus amal, bisa menghapus pahala ibadah selama 70 tahun. Apabila seseorang telah mendapatkan pahala selama 70 tahun dari sholat, dari puasa, dari ngaji, dari sodako, dan ibadah-ibadahnya yang lain, itu akan terhapuskan dengan melakukan perzinahan walaupun satu kali. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Juga di hadis yang lain, baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Ma min danbin ba'da syirki a'zamu ilallah min nutfatin wada'ahar rajul fi rahimin la yahillu lahu." Tidak ada dosa yang paling besar setelah menyekutukan Allah kecuali menempatkannya seorang laki-laki akan spermanya di rahim yang tidak halal. Berarti perzinahan ini adalah dosa besar. Urutannya dosa yang kedua setelah musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dikategorikan perzinahan ini dosa nomor 2 daripada musyrik? Karena apabila seseorang melakukan perzinahan dan menghasilkan seorang putra perempuan, maka anak perempuan ini nanti tidak punya wali. Ketika menikah harus dinikahkan, yang menjadi walinya adalah hakim. Lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Inna li ahli nar soyhatan min nitni rihi parjizina." Sesungguhnya ahli neraka itu menangis, menjerit, merintih. Tangisan mereka, perintihan mereka karena tidak tahan mencium bau parzi orang-orang yang melakukan perzinahan. Perempuan ataupun seorang pria yang di dunianya profesinya selalu melakukan perzinahan, maka ketika dimasukkan ke dalam api neraka, seluruh penghuni api neraka akan menangis dan menjerit-jerit karena tidak tahan mencium bau parji orang-orang yang penzina. Al-ghina wa zina la yajtami'an. Kekayaan dan zina itu tidak mungkin bersatu. Seperti tidak mungkin bersatunya antara siang dan malam. Ketika siang berarti tidak dikategorikan malam,
ketika malam itu bukan siang. Apabila seseorang melakukan zina, tidak mungkin akan mengalami kekayaan sebesar apapun sehari penghasilannya dari penghasilan perzinahan. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut keberkahan penghasilan dari perzinahan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zana bi imra'atin, barang siapa yang melakukan perzinahan dengan seorang perempuan, fatahallahu alaihi fi qabrihi samaniyata abwab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan 8 pintu api neraka ketika pelaku zina masuk ke dalam kubur, yang mana pintu-pintu yang akan diperlihatkan kepada pelaku zina di alam kubur itu adalah pintu menuju neraka. Begitu pelaku penzina laki-laki dan perempuan masuk ke dalam kubur, langsung dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 8 pintu untuk menuju neraka. Yahruju min tilkal abwab aqaribu wa hayatun ila yaumil qiyamah, yang mana daripada ke-8 pintu api neraka yang diperlihatkan bagi seseorang yang pernah melakukan zina dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar dari ke-8 pintu itu, yaitu kalajengking dan ular-ular yang menyengat, menyiksa di kuburnya sampai hari kiamat. Jadi apabila seseorang berbuat zina dan tidak bertobat, jangankan di hari kiamat, baru masuk kubur saja sudah mendapatkan siksa yang sangat dahsyat. Untuk itu, mudah-mudahan dosa-dosa yang telah kita lakukan dari perbuatan, ucapan, dan keyakinan yang salah, mudah-mudahan dengan cara kita bertobat, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa harus disesali, karena dengan menyesal, insya Allah akan ada daya tarik untuk bertobat. Mudah-mudahan tausiah kali ini bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya bagi kita sekalian. Hudma sofa wada ma kadar, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.